Mempelajari ilmu mayoritas bersifat satu arah, yaitu di mana guru mengajarkan ilmu kepada muridnya. Bagaimana dengan keutamaan belajar ilmu yang bersifat dua arah, yaitu diskusi? Bagaimana cara diskusi mengenai suatu ilmu dengan cara yang baik, di mana orang cenderung berdiskusi menjadi seperti debat kusir menimbulkan perpecahan. Belajar ilmu, terutama ilmu agama, taubahnya seperti hubungan murid dengan gurunya seperti pasien dengan dokternya. Si pasien jangan sekali-kali mendebat dan mengajak diskusi kepada dokter tentang penyakit yang dideritanya. Yang harus dilakukan si pasien apa? Konsultasi. Bertanya apabila diperlukan, bertanya. Lalu menurut kepada apa yang diinstruksikan oleh dokter, karena dokter itu lebih tahu. Dokter itu sebelum menjadi dokter itu belajar dulu tahunan, ratusan juta uang keluar. Teorinya 4 tahun, prakteknya 2 tahun, dibimbing oleh dokter yang lebih senior. Setelah lulus semuanya itu nggak langsung dilepas sendiri kan, dan seterusnya. Apalagi dokter spesialis, sekolah lagi, praktek lagi, dibimbing lagi. Itu tahunan dan ratusan juta uang keluar, baru dia bisa mengobati. Lalu datang pasien, dok saya sakit ini begini-begini, kata dokter itu penyakit. Tapi ya dok, menurut saya sih bukan itu dok. Si dokter gimana? Kesel. Ini orang mau konsultasi, mau ngajak diskusi. Kalau memang mau ngajak diskusi, kamu sekolah kedokteran dulu tuh, di sana tempatnya, bukan di sini. Si dokter kesal juga ya. Saya sempat mengantar salah seorang yang ada penyakit berkaitan dengan syaraf. Kita punya second opinion, baca nanya gitu ya. Ketika diantar, dokter mengatakan begini. Lalu kita jalan, saya pernah baca begini dokter begini. Kata dokter, kalau datang ke sini jangan terbalik, pasien jadi dokter, dokter jadi pasien. Anda informasi itu cuma baca dari internet, baca dari buku. Saya mah belajar langsung ke ahlinya, praktek. Tidak hanya teori tapi juga praktek. Saya pernah bedah orang. Semua ilmu saya tahunan, puluhan tahun, dan praktek dibimbing oleh dokter senior, didebat oleh hasil bacaan dari hoaks. Bagaimana bisa nyambung gitu kan? Kayak begitu tuh. Pasien yang baik kemukakan keluhannya, dijawab oleh dokter, diinstruksikan, laksanakan, insya Allah sembuh. Itu di bidang penyakit duniawi. Sekarang penyakit batin, penyakit ukhrawi. Ngajak debat, ngajak diskusi ke ustadz. Jangan di pengajian itu tuh, di perguruan, di sekolah silakan, ketika belajar silakan ada saatnya diskusi. Seperti itu. Dan diskusi juga nggak akan nyambung. Seperti contoh, orang yang mempelajari kaidah fikih, kaidah usul fikih, menyatakan al aslu fil ibadati at-tahrim. Pada asalnya ibadah itu adalah haram. Ini yang bikin ulama, tapi berdasarkan ayat dan hadis yang sahih. Disampaikan kepada orang bodoh di pengajian, langsung protes. Kok ibadah asalnya haram? Bukankah ibadah itu asalnya diperintahkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Kok Anda mengatakan hukum asal ibadah itu haram? Sebagaimana kita jawabnya? Dan gak akan nyambung itu jawab juga. Dia ngomong begitu menunjukkan gak pernah belajar ilmu usul fiqh. Dia hanya tahu ayat, langsung difahami sendiri. Ketika para ulama merumuskan al-aslu fil ibadati at-tahrim, dibenturkan dengan ayat ini. Ini gak berbenturan, tapi gak akan nyambung kalau dijawab juga. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, jadaltu jahilan wa ghalabani. Aku berdebat dengan orang bodoh dan aku kalah. Kalah omong karena gak nyambung. Siapa penyusun kitab Alfiyah? Ibnu Malik. Ketika beliau pulang, saya dengar kisah ini dari Syekh Ali Hasan Al-Athari hafizahullah. Ketika Ibnu Malik pulang ke kampung yang kemudian meninggal, di jalan itu dia Jumatan. Si khatib ketika baca ayat, baca hadis salah. Beliau ahli bahasa Arab. Selesai khutbah ditarik berdua, sebagaimana akhlak para ulama.
Ternyata dia itu membedol lagi ke tengah orang beramai di hadapan murid. Ini orang mau mendebat saya. Dia bingung mau nanya apa. Akhirnya, ma huwa makhrajul alif. Pertanyaannya, apa makhraj huruf alif? Makhraj itu tempat keluarnya huruf alif. Sebab dia tidak bisa membedakan antara alif, hamzah, dan ain. Sama gitu ya. Si khatib ini nggak paham tentang pertanyaan apa makhraj teh. Akhirnya dia menyebut seluruh huruf hijaiyah dari alif sampai iya. Alif, ba, ta, sa, sampai iya. Murid-muridnya kagum, ini guru hebat. Apa yang harus dilakukan Ibnu Malik? Kepada orang sebelumnya nggak akan nyambung. Ditanya A, jawabnya kemana? Akhirnya dia permisi dan pergi, disoraki kalah. Jangan berdebat dengan orang bodoh, dijamin kita kalah. Kalah omong, bukan kalah hujah. Mau berhujah juga nggak akan nyambung sama dia ya. Jadi bukan diskusi, memang harus searah. Karena apa? Dokter tahu orang ini harus diberi penjelasan bagaimana, obatnya apa, resepnya apa, makanan pantangannya apa. Searah. Kalau toh dua arah dia bertanya. Kalau ada yang belum paham, bukan mendebat atau mendiskusikan. Kalau mau mendebat, dia harus kuliah di kedokteran dulu. Nah, di sana tempatnya. Bukan ketika berobat. Ya, itu momen ketika seorang pasien harus menjadi pendengar baik, bukan harus menjadi pendebat yang baik. Ya, bukan momen.